Bapak Ibu, pertama-tama yang ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya berdasarkan undangan yang kirimkan ke Bapak Ibu berkaitan dengan diseminasi yang Tiang lakukan terkait dengan tugas Tiang sebagai CGP di Kabupaten Badung. Sebelumnya izinkan Tiang mengaturkan pengastung karang bagya melarapan untuk penganjali umat. Om Swastiastu. Yang Tiang hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat sekalian, Tiang berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi maksud dan tujuan Tiang di sini adalah ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang budaya-budaya positif yang Tiang telah dapatkan materinya selama Tiang mengikuti pendidikan guru penggerak seperti ini kan. Nah, budaya positif puniki mungkin nanti kita sama-sama belajar. Saya pun masih dalam tahap belajar di sini. Pada saat kita membahas tentang budaya positif, mungkin kita nanti akan melaksanakan refleksi. Apakah budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita selama ini, apakah sudah baik? Apa perlu kita kaji ulang seperti ini kan? Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Tiang kasih game dulu sebentar kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu cari teman berdua nih, satu kelompok, dua orang. Okay. Kita game sebentar. Nah, dalam game ini salah satu memegang dadu, dan yang satunya nanti adalah ingin mengambil dadu tersebut dengan berbagai cara seperti itu. Yang megang dadu tentukan numut siapa orang yang akan memegang dadu. Kemudian yang memegang dadu tersebut anggap dadu itu adalah barang atau benda yang paling berharga untuk Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian temannya yang tidak memegang dadu, ya, rekan Ibu Bapak Ibu yang tidak memegang dadu, nanti bertugas untuk mengambil dadu itu sekuat tenaga dengan berbagai cara, boleh dengan intimidasi dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang memegang dadu itu anggap dadu itu adalah barang yang sangat berharga. Ya, ini game ini hanya 30 detik Bapak Ibu sekalian kita lakukan. Ya, sudah bisa dimulai? Sudah? Dipegang, ya, digenggam erat-erat. Anggap dadu itu adalah benda yang sangat berharga. Rekan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak memegang dadu itu, dia akan berusaha mengambil dadu itu sekuat tenaga dari tangan Ibu, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Udah siap? Nah, kita mulai ya. Kita laksanakan game ini cuma 30 detik saja Bapak Ibu. Ya. Pertahankan sekuat tenaga apabila Ibu ingin mempertahankan dadu tersebut yang bagi yang memegang dadu. Baik Bapak Ibu, bisa kita laksanakan langsung. 1, 2, 3. Ya. Boleh diambil seperti itu ya. Ya. Intimidasi, terserah Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mempertahankan dadu tersebut. Sudah Bapak Ibu, sudah 30 detik ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan tadi, ya, bagi yang memegang dadu, apa yang Ibu rasakan tadi? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kenapa Ibu mempertahankan dadu itu sekuat tenaga?
Ya, pastinya adalah karena tadi sugestinya adalah benda itu adalah sangat berharga seperti itu. Ya, begini Bapak Ibu, esensinya adalah yang memegang dadu itu sebenarnya yang memegang kontrol. Benar kan? Bapak Ibu yang memegang kontrol, apakah Bapak Ibu ingin melepaskan dadu itu apa tidak? Seperti itu. Artinya apa? Yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dalam budaya positif, pada saat kita melaksanakan kontrol kepada murid seperti itu, sebenarnya kontrol itu berada dalam diri anak itu sendiri sebenarnya, bukan dari kita. Ya, yang kita lakukan sekarang kan banyak kita mengontrol murid, seolah-olah kita bisa mengontrol, seolah-olah seorang guru itu bisa merekayasa kelakuan murid apa yang kita inginkan seperti itu. Sejatinya kontrol pada murid berada dalam diri murid itu sendiri sebenarnya. Kita tidak bisa mengontrol secara keseluruhan murid kita tersebut. Ya, ini game cobalah buka yang sudah kita lakukan tadi. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory, beliau meluruskan miskonsepsi yang selama ini mungkin kita laksanakan juga di sekolah kita, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita berbicara tentang ilusi, artinya seolah-olah itu nyata, tetapi sebenarnya tidak nyata, kan seperti itu. Ilusi kan, seperti itu. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid secara keseluruhan? Ya, itu sebenarnya adalah ilusi. Kenapa dikatakan sebuah ilusi? Pada saat kita mengontrol murid, seolah-olah murid itu mau menuruti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, seolah-olah seperti itu. Tapi apabila tidak ada gurunya, ya, apa yang dilakukan oleh murid? Dia pasti melakukan hal yang lain di luar kontrol kita, seperti itu. Makanya dikatakan oleh Dr. William Glasser ini bahwa ilusi guru mengontrol murid, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif untuk dan bermanfaat. Ya, selama ini juga kita melaksanakan penguatan-penguatan kan. Ada penguatan negatif, penguatan positif yang kita lakukan. Itu juga sebenarnya adalah sebuah ilusi. Dalam jangka waktu panjang, penguatan-penguatan yang kita lakukan tersebut itu sebenarnya kurang efektif sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang juga kita lakukan itu kan. Pada saat ada murid kita yang lagi bermasalah seperti itu, kita kadang-kadang membuat murid itu merasa dirinya bersalah. Tujuan kita pada saat itu adalah ingin supaya dia mengetahui kesalahannya, kan seperti itu. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya kenapa membuat rasa bersalah, hukuman dan lain sebagainya itu kurang efektif untuk kita laksanakan sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, masih juga kita laksanakan sering. Kita sering memaksa murid untuk melakukan hal yang seperti yang kita mau. Itu juga ilusi. Ya, yang kita takutkan adalah pada saat kita tidak ada, mereka pasti akan melakukan hal di luar kontrol kita. Sama halnya kalau kita mungkin masih sering melakukan pada saat Bapak Ibu mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, pasti motivasi Bapak Ibu adalah takut dengan polisi. Polisinya yang kita takutkan kan? Mesti saya ada polisi, saya ngengken, saya nganggo helm, kan seperti itu kalau kita pikirkan seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu masih melakukan hal seperti itu, berarti Bapak Ibu masih melaksanakan disiplin karena ada aturan, karena ada seseorang yang kita takuti. Itu tidak akan disiplin yang seperti itu tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri itu sebenarnya, bahwa esensinya penggunaan helm itu digunakan untuk kesehatan, keselamatan diri kita, seperti itu.
Kemudian perubahan ya, paradigma perubahan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, kalau di dalam stimulus respon realitasnya adalah kebutuhan kita sama, seperti itu. Antara kita dengan murid kebutuhan kita sama, padahal realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kita memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Setiap orang, seperti Bapak Ibu sudah pahami bersama, bahwa setiap orang memiliki kepribadian masing-masing. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Bahkan dua orang yang kembar pun mereka tidak akan sama, seperti itu. Mungkin dalam wajah dia bisa identik, tapi dalam kelakuan dan lain sebagainya, karakter mungkin mereka berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kemudian dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh murid kita, baik positif, negatif dan lain sebagainya, mereka pasti punya alasan. Nanti kita akan gali apa yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Nanti kita akan gali lagi nanti. Ya, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita lakukan tadi. Kontrol itu mutlak berada di dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Pada saat kita melaksanakan kontrol atau perintah-perintah dari orang lain, itu ada alasan-alasannya, nanti juga ada di dalam materi ini. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya. Yang kita lakukan dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus. Kita membuat kesepakatan dengan murid untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kemudian dalam stimulus respon, model berpikir yang kita lakukan adalah model berpikir menang kalah. Ada salah satu pihak yang kita menangkan, ada salah satu pihak yang kita kalahkan. Tapi dalam teori kontrol yang diharapkan di sana adalah model berpikir menang-menang, win-win solution, seperti itu. Pada saat kita menghadapi murid yang dua orang yang memiliki masalah, mungkin sering masih kita lakukan satu kita menangkan, satu kita kalahkan, seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa nanti menangani siswa seperti itu, harus keduanya terpenuhi, kebutuhannya keduanya harus terpenuhi. Nah, kita akan belajar, kita akan membahas sekarang tentang makna kata disiplin. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Pasti berkaitan dengan apa? Peraturan. Yang lain? Tanggung jawab. Komitmen pada diri. Ada yang lain? Sopan santun. Ya. Disiplin yang kita pahami selama ini kan seperti itu. Ya. Nah, penerapan disiplin, bahwa kita beranggapan penerapan disiplin kepada murid itu bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar. Dengan disiplin, murid akan bisa belajar, kan seperti itu yang kita anggapkan. Nanti di dalam kedepannya ini kita akan membahas disiplin-disiplin positif yang bisa kita terapkan kepada siswa. Dari apa yang sudah kita laksanakan disiplin tersebut, ya, apakah telah efektif kita laksanakan? Apakah pada saat kita ingin membuat disiplin, kita membuat disiplin dengan hukuman? Kan masih banyak kita lakukan seperti itu kan. Pada saat kita menerapkan sebuah disiplin, kita memberikan hukuman, kita memberikan konsekuensi kepada murid dan lain sebagainya. Kalau hukuman-hukuman seperti itu, apakah masih efektif menurut Bapak Ibu untuk dilakukan? Ya, nanti kita kaji bersama-sama di materi berikutnya, nih. Nah, disiplin positif, ya, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin.
disiplin yang berasal dalam diri mereka sendiri. Ya, bukan berdasarkan kemauan orang lain, bukan berdasarkan kontrol dari guru dan lain sebagainya. Dalam disiplin positif ini, bagaimana kita bisa membangun disiplin tersebut dari dalam diri murid tersebut. Ya, motivasi mereka melaksanakan disiplin, motivasi mereka melakukan disiplin tersebut harus berdasarkan motivasi intrinsiknya mereka. Bukan paksaan, bukan mereka takut akan hukuman, bukan mereka takut akan konsekuensi, tapi harus terbangun dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Pandangan Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Negosen, ya, bahwa dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Bagaimana kita belajar, membelajarkan diri untuk disiplin, seperti itu. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disciple, ya, atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tadi Ki Hajar Dewantara juga membahas tentang hal seperti itu. Motivasi harus berasal dari dalam diri sendiri dalam melaksanakan disiplin tersebut. Nah, apa tugas kita sebagai pendidik sekarang? Tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu yang diantaranya adalah yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu P3, Profil Pelajar Pancasila. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam melakukan tindakan, apapun tindakan yang dilakukan oleh murid, apapun tindakan yang dilakukan oleh manusia, itu ada motivasi yang mendorong mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dian Negosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada saat kita menerapkan sebuah disiplin kepada murid kita, ada anak-anak yang melaksanakan disiplin tersebut tapi berpatokan pada kalimat yang pertama atau statement yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita juga mungkin sering melaksanakan hal seperti itu. Kita diminta datang tepat waktu dan lain sebagainya, kita buru-buru datang, berangkat dari rumah dan lain sebagainya. Mungkin motivasi ya Bapak Ibu adalah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, motivasi tindakan manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Entah itu pujian, ya, entah itu penghargaan yang lain berupa hadiah dan lain sebagainya. Seperti itu. Misalkan datang tepat waktu, nanti akan diberikan uang transport dan lain sebagainya. Dulu kita pernah melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah motivasi tindakan manusia untuk menjadi orang yang memiliki orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tingkatan motivasi tindakan manusia ini, yang paling atas ini adalah tindakan motivasi yang paling rendah dianggap oleh Dian Negosen. Ya, kemudian ini ya tingkatan yang berikutnya. Tapi perilaku apa yang kita inginkan terhadap murid, ya, dalam motivasi tindakan itu kita ingin menciptakan murid yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan tumbuh dalam diri murid tersebut. Ya, bukan berdasarkan untuk menghindari hukuman, bukan ingin mendapatkan imbalan, hadiah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mau bisa menciptakan ini? Nanti kita belajar bersama-sama, berkolaborasi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan reflektif. Mungkin Bapak Ibu bisa baca karena cukup panjang juga. Baik Bapak Ibu, kira-kira
Apa motivasi murid-murid kelas 2 tersebut bersedia berdiri antri sebelum mereka masuk kelas? Ya, mereka ingin mendapatkan stiker penghargaan. Nah, apabila tadi sudah dijelaskan bahwa pada suatu hari Ibu Anas tidak bisa hadir, kemudian digantikan oleh Pak Heru, apa yang terjadi? Mereka kembali lagi ke perilaku semula. Ya, mereka tidak mau antri lagi seperti itu. Dapat kita simpulkan bahwa sebuah penghargaan itu sebenarnya tidak efektif untuk kita lakukan. Kadang-kadang kita masih memberikan untuk bisa menjawab anak-anak, untuk mau menjawab pertanyaan yang kita lontarkan karena anak kita memberikan sebuah hadiah, kasih coklat, kasih permen dan lain sebagainya. Pada saat kita membawa permen, pada coklat dan lain sebagainya, dia termotivasi untuk menjawab. Tapi pada saat kita tidak membawa apa-apa, dia tidak akan mau menjawab seperti itu. Ya, itu kesimpulannya bahwa penghargaan itu kurang efektif sebenarnya apabila kita terapkan dalam pembelajaran. Penghargaan dalam bentuk apapun nanti ya pada saat perankingan itu termasuk juga kurang bermanfaat. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Seberapa efektif pemberian penghargaan kepada murid tersebut? Ya, kalau kita berbicara seberapa efektif, ya, bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa pemberian stiker, pemberian coklat dan lain sebagainya itu hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Itu motivasi mereka untuk menjawab soal yang kita lontarkan. Itu misalkan dengan karena mereka ingin mendapatkan sebuah imbalan, itu hanya berlaku sementara seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita tidak memberikan imbalan, dia tidak akan mau melakukan yang kita inginkan. Makanya dikatakan kurang efektif pemberian imbalan atau penghargaan tersebut. Yang kedua adalah penghargaan merusak hubungan. Pada saat kita memberikan suatu penghargaan, misalkan juara kelas seperti itu, ya, kepada salah satu orang murid. Kemudian dengan memberikan juara kelas kepada satu orang murid tersebut pasti ada rasa iri yang teman-teman yang lainnya. Nah, dari situ mungkin akan timbul hubungan yang kurang baik, hubungan kurang harmonis bagi peserta didik kita. Itu dikatakan bahwa penghargaan merusak hubungan. Kok dia saja sih yang diperhatikan seperti itu? Kok kita tidak diperhatikan dan lain sebagainya? Karena kebutuhan murid itu kan mereka sangat perlu untuk kita perhatikan secara merata, secara adil dan merata seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan menghukum. Pada saat kita memberikan ranking kepada murid, ya, ini mungkin yang menjadi alasan di kurikulum 2013, sebenarnya 2013 perankingan di rapot itu sudah dihapuskan. Ya, tapi kita masih juga melaksanakan perankingan tersebut. Kalau kita melaksanakan perankingan tersebut, ini yang dikatakan penghargaan menghukum. Perankingan, ranking 1 dan lain sebagainya kan yang kita maksudkan itu adalah untuk memberikan penghargaan yang mendapatkan 10 besar atau 3 besar dan lain sebagainya. Ini dikatakan penghargaan menghukum. Kenapa? Karena orang yang mampu mendapatkan ranking 1 atau 5 besar, 3 besar dan lain sebagainya, mungkin mereka akan sangat bangga. Ya, apa yang kita pikirkan apabila dia berada di ranking yang terbawah? Seperti itu akan sangat kelihatan kan? Yang terbawah itu mereka pasti akan sangat merasa dirinya terhukum, merasa dirinya akan minder, ya, karena dia merasa diri di kelas ini, oh saya loh yang paling bodoh, seperti itu. Ya, padahal esensinya semua anak memiliki potensi masing-masing kan, semua anak memiliki kecerdasan masing-masing. Ya, ada ada 9 kecerdasan majemuk yang mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar. Ada kecerdasan linguistik, kinestetik, kecerdasan logika, matematika dan lain sebagainya. Mereka pasti memiliki dominan dalam salah satu kecerdasan tersebut. Seperti itu. Kita tidak bisa menghukum murid tersebut. Yang paling pintar itu adalah orang yang bisa matematika gitu misalkan.
Ya, orang yang pintar fisika dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat masing-masing individu itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Yang pintar matematika belum tentu dia pintar menabuh, gitu misalnya kalau di Bali. Ya, yang pintar menabuh, dia pintar menabuh gamelan, tapi dia kurang di matematika. Makanya kita tidak bisa menebak bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang pintar matematika, orang pintar fisika, IPA dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin kita sering juga melaksanakan kegiatan ini. Pada saat kita ingin mendisiplinkan atau menerapkan disiplin di sekolah, kita masih menerapkan yang namanya hukuman. Ya, kemudian ada juga konsekuensi juga sering kita lakukan. Tujuannya nanti kita akan menuju ke ini, ke restitusi. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti untuk menangani siswa dan lain sebagainya. Kita lebih banyak menggunakan teknik restitusi. Nah, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita mengkaji lagi kasus yang satu ini. Ya, ada ini seorang anak yang namanya Ipa, bukan Eva ya, Ipa. Ipa kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Guru Matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sampai menutup hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Ya, kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kalau pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa tersebut? Tidak. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno ini terhadap Ipa? Ya, hampir mirip ya antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, nah sekarang kita akan membahas apa itu hukuman, apa itu konsekuensinya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ya, hukuman bersifat tidak terencana. Pada saat murid kita melaksanakan kesalahan, tanpa sepengetahuan dia, kita langsung menghukum. Entah memberikan push up, entah lari dan lain sebagainya. Ya, itu hukuman. Dia bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam membicarakan hukuman tersebut. Kenapa saya dihukum dan lain sebagainya. Hukuman bersifat satu arah. Ya, kita memberikan hukuman hanya kepada murid. Ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, hukuman yang sering kita lakukan adalah hukuman yang berupa hukuman fisik, verbal dan lain sebagainya. Itu kalau secara tiba-tiba kita memberikan hukuman, kita memberikan sanksi kepada murid kita, itu adalah berupa hukuman. Kalau konsekuensi, ya, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Misalkan dalam di kelas, Bapak Ibu mengajar di kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas, misalkan datang tepat waktu, seperti itu kan. Karena kalau di kesepakatan kelas itu kan kita harus membuat kalimat-kalimat positif, tidak boleh dilarang, itu tidak boleh. Harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Kalau konsensusnya atau kesepakatannya adalah tidak terlambat datang ke sekolah,
kemudian kita membuat kesepakatan kelas datang tepat waktu seperti itu. Nah, pada saat pada saat Bapak Ibu membuat kesepakatan seperti itu, ada salah satu anak murid kita yang terlambat seperti itu. Kalau datang tepat waktu, berarti konsekuensi yang kamu lakukan nanti adalah kamu harus push up, itu misalkan. Ya, itu sudah kesepakatan semua kelas. Tiba-tiba besoknya ada datang salah satu anak didik Bapak Ibu yang terlambat datang. Ya, tanpa Bapak Ibu menjelaskan tadi apa yang harus dilakukan, mungkin mereka langsung melakukan konsekuensi yang harus mereka lakukan seperti itu. Itu harus ada kesepakatan. Ya, itu yang dikatakan sebagai konsekuensi. Misalkan pada saat anak Bapak Ibu panggil ke ruangan guru, kemudian di atas meja Bapak Ibu ada kopi dan lain sebagainya, itu misalkan tidak sengaja murid Bapak Ibu menjatuhkan atau menyenggol kopi tersebut hingga jatuh di meja Bapak Ibu. Kemudian murid tersebut membersihkan. Nah, itu termasuk juga konsekuensi. Harus konsekuensi yang mereka harus lakukan seperti itu. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kembali lagi ke cerita tadi, ke kasus tadi Pak Seno tersebut, apakah itu hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman. Ya, sudah jelas dijelaskan bahwa itu adalah hukuman. Ya, karena IPA tidak tahu apa yang belum ada kesepakatan. Apabila tidak bisa menjawab, IPA harus ngapain dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, hukuman yang diberikan oleh Pak Seno terhadap IPA itu hukuman apa? Fisik apa verbal? Keduanya mungkin. Ya, lebih ke verbal. Ya, karena diminta dengan dihukum dengan kata-kata, kemudian dihukum secara fisik juga karena diminta maju untuk memegang hidungnya tersebut. Ya, itu adalah berupa hukuman. Nah, yang kita harapkan, yang kedua tindakan kita tadi itu, hukuman dan konsekuensi, sebenarnya tujuan kita sama sebenarnya, untuk membangun budaya disiplin sebenarnya. Tetapi yang keduanya itu, apalagi hukuman dan konsekuensi, itu kalau sebisa mungkin kita hindari sekarang. Seperti ini. Yang lebih diutamakan sekarang adalah restitusi. Ya, karena dengan menggunakan restitusi, motivasi dalam diri mereka itu akan terbangun. Seperti itu. Disiplin nanti akan terbangun dari motivasi intrinsiknya. Karena disiplin seperti yang kita jelaskan sebelumnya, sesuatu yang dilakukan oleh siswa itu jangan hanya berdasarkan menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, ingin mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Ya, tapi harus dalam diri sendiri. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi kita nanti akan belajar sama-sama bagaimana kita menggunakan teknik restitusi seperti itu. Sebisa mungkin kita menghindari yang namanya hukuman dan konsekuensi, karena hukuman dan konsekuensi itu adalah membangun identitas gagal bagi murid kita, terutama hukuman Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita menghukum murid di depan kelas disuruh berdiri, apalagi kakinya nengkleng dan lain sebagainya, itu pasti akan menjadi beban tersendiri bagi murid kita tersebut. Ya, maksud kita mungkin baik supaya dia tidak mengulangi perbuatan yang mereka lakukan sebelumnya, tapi itu akan menciptakan identitas gagal bagi murid kita. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan identitas sukses bagi murid kita? Konsekuensi sebenarnya sudah bisa dikatakan membangun identitas sukses. Ya, karena ada kesepakatan kan. Kalau supaya agar dia tidak kena konsekuensi, berarti kita harus disiplin kan seperti itu. Ya, konsekuensi juga bisa dikatakan kita sudah bisa membangun identitas sukses. Apalagi restitusi yang kita bahas ini. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, nilai-nilai kebajikan diantaranya adalah profil pelajar Pancasila tersebut. Ya, apabila nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dari kalimat yang sudah Bapak Ibu rumuskan dalam kesepakatan itu, nilai kebajikan apa yang dituju? Apakah disiplin, tanggung jawab, kerjasama, saling menghargai dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga harus gali nilai kebajikan yang mereka harus tuju, harus mereka kembangkan. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik kan, tadi sudah kita bahas lebih dalam. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, perbedaannya dan akibatnya bisa kita perhatikan di dalam tabel ini. Identitas gagal, hukuman, apa konsekuensinya, apa ya akibat yang ditimbulkan dari hukuman tersebut? Murid, anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Pada saat Bapak Ibu menangani murid yang bermasalah, pasti dia akan apa istilahnya? Ngeles. Ya, mencari alasan-alasan ya untuk menutupi kesalahannya. Bahkan kadang-kadang satu alasan salah, satu alasan yang bohong gitu misalkan, itu akan menimbulkan kebohongan yang lainnya kan, seperti itu. Kalau di konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Untuk menghindari konsekuensi yang mereka terima, mereka pasti akan berusaha untuk mentaati peraturan. Seperti itu. Misalkan kalau terlambat datang, insentifnya dikurangi, seperti itu. Berarti konsekuensi kan? Konsekuensi kalau insentif kita pasti akan dikurangi, itu misalkan. Kita akan berusaha untuk disiplin, seperti itu. Nah, kalau di restitusi bagaimana? Murid, anak belajar memecahkan masalah. Kalau dia memiliki permasalahan, ada alasan dari dibalik perilaku yang mereka perlakukan, ya kita akan ajak anak-anak untuk mencari pemecahan masalah bersama-sama. Mereka yang akan merumuskan masalahnya sendiri, mereka kemudian mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Itu kalau di restitusi. Kemudian identitas gagal, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya seperti hukuman dan lain sebagainya. Dalam konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ya, dalam restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian dampak hukuman yang diterima oleh murid, ya murid tersebut bisa marah, merasa bersalah, ya, kemudian rendah diri, mengasingkan diri dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konsekuensi, nah di sini dia kehilangan hak-haknya. Pada saat mereka misalkan Bapak Ibu membuat kesepakatan, apabila terlambat 15 menit dalam pembelajaran, nanti akan dibayar dengan 15 menit setelah istirahat, misalkan. Berarti mereka akan kehilangan hak-haknya. Seharusnya mereka bisa istirahat, tetapi mereka tetap harus di dalam kelas untuk mengerjakan tugas yang belum selesai dikerjakan. Seperti itu. Dalam restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau ada murid kita terlambat misalkan, yang perlu kita tahu dulu adalah apa alasan dibalik terlambatnya itu. Pasti mereka punya alasan ya. Semua orang dalam melaksanakan tindakan pasti memiliki alasan tertentu mereka. Gali, ya bagaimana kita menanyakan alasan dibalik mereka terlambat, sering terlambat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di akhir nanti penerapan segitiga restitusi, apa saja yang kita lakukan seperti itu. Kalau di hukuman tiba-tiba ya, tadi sudah kita bahas ya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau di konsekuensi sudah kita bahas tadi. Ya, kalau hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi bersama-sama, perumusannya bersama-sama. Kalau di restitusi dibuat oleh murid dan anak, kita berkolaborasi. Kalau dalam hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Itu kalau kita di hukuman secara verbal mungkin. Ya, kalau di konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau di restitusi ini sudah mulai
karakter memuatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Ya, makanya tadi saya jelaskan bahwa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang paling ideal yang kita laksanakan di sekarang ini itu adalah restitusi. Seperti itu. Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan sebenarnya ya. Bapak Ibu bisa scan di kodenya ini, mudah-mudahan berhasil. Baik Bapak Ibu, di dalam Padlet ini Bapak Ibu cuma harus menjawab nanti apakah yang dituliskan di depan itu termasuk hukuman apa konsekuensi, seperti itu. Ya, hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman, tulis hukuman. Tolong diisi di subjeknya itu nama Bapak Ibu ya, biar kelihatan namanya. Kemudian untuk di jawabannya ada di bawah subjek. Sudah Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, tidak dinilai Bapak Ibu, jangan takut ya, tidak dinilai ya. Ya, publikasikan. Konsekuensi, baik. Yang lain? Konsekuensi. Kebanyakan menjawab konsekuensi, hanya Bu Yuli yang menjawab hukuman. Ya, di sini kan tidak dijelaskan apakah mencatat 100 kali itu dia sudah kesepakatan apa belum, seperti itu. Tidak dijelaskan di sini. Ya, jadi dapat disimpulkan ini adalah sebuah hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, karena tidak ada dijelaskan apakah ini sudah kesepakatan apa belum, seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ya, Bapak Ibu.
Tidak dinilai Bapak Ibu, jangan takut menjawab. soal dua orang itu. Ya benar sekali Bapak Ibu ya, ini adalah merupakan sebuah hukuman. Ya, lagi sekali saja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Ini merupakan sebuah konsekuensi. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, seperti mengelap meja yang kena kopi, misalkan. Itu adalah merupakan sebuah konsekuensi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita sekarang membahas tentang keyakinan kelas. Langkah-langkah kita dalam melakukan restitusi, bagaimana kita bisa membangun budaya positif atau disiplin positif di dalam kelas atau di sekolah. Salah satu upaya kita adalah bisa dengan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas menurut Bapak Ibu sekalian? Kenapa yang kita harapkan sekarang adalah membuat keyakinan kelas? Ya, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan Bu. Baik, yang ingin menyampaikan kenapa bisa dibuat keyakinan kelas bukan peraturan. Karena kalau peraturan itu nanti sifatnya kalau melanggar, kalau siswa itu melanggar peraturan yang ada, berarti ada hukuman atau konsekuensi yang mereka harus dapatkan. Itu kalau menerapkan peraturan kelas. Tetapi kalau di sini keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri, karena kita meminta anak-anak untuk menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan mereka di kelas untuk dilaksanakan. Kalau tujuannya adalah kalau misalnya siswa itu dari dirinya ingin menyepakati apa yang ingin dilakukan di kelas tersebut, harapannya mereka memiliki kesadaran untuk disiplin dalam menerapkan apapun di kelas tersebut. Tapi sebaliknya kalau seandainya peraturan kelas yang diterapkan di kelas tersebut, berarti ada seperti tadi ada konsekuensi atau hukuman yang mereka dapatkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Oman. Ya, seperti itu yang kita harapkan sekarang ya. Kita menghindari yang namanya hukuman dan konsekuensi apabila
memungkinkan itu yang harus kita hindari. Ya, kita langsung lebih banyak sekarang menerapkan restitusi dalam penanganan siswa. Dengan keyakinan kelas, ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Komang Sulase. Keyakinan kelas ini kan ada kesepakatan, ada konsensus antara seluruh komponen murid dalam kelas kita dan ada gurunya di sana. Ada kesepakatan. Nah, dari kesepakatan tersebut kita buat nilai-nilai kebajikan apa yang mereka tuju. Dari nilai kebajikan yang mereka tuju itu yang digunakan sebagai patokan bagaimana mereka berperilaku di dalam kelas. Karena sudah kesepakatan seperti itu. Ya, kita tidak perlu lagi menerapkan yang namanya hukuman. Kita tidak perlu lagi menerapkan yang namanya konsekuensi. Karena itu sudah kesepakatan kelas. Kita nanti kalau ada murid yang melanggar dan lain sebagainya, kita tinggal mengingatkan kembali. Ya, kenapa masih melanggar? Apakah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu mungkin kita bisa belajar. Ya, supaya tumbuh kesadaran diri mereka. Ya, untuk melaksanakan disiplin itu harus tumbuh dalam diri mereka sendiri, bukan berdasarkan suruhan, bukan berdasarkan mereka takut akan hukuman, ingin penghargaan dan lain sebagainya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan, seperti kita jelaskan tadi ya. Dari kesepakatan bersama tersebut, maka hal-hal yang diatur akan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Ya, mereka tidak akan terbebani karena itu mereka sebuah kesepakatan seperti itu. Ya, kemudian keyakinan kelas dibentuk dan dilaksanakan secara terus-menerus atas kesepakatan bersama. Ini akan menanamkan sebuah budaya positif bagi warga sekolah. Apabila sebuah tindakan, sebuah kelakuan yang dilaksanakan secara terus-menerus, itu nanti akan membentuk karakter dari murid kita. Karakter yang kita laksanakan secara terus-menerus itu pasti akan menjadi budaya seperti itu. Nah, perlu juga kita memahami bahwa dalam menangani siswa yang memiliki permasalahan dan lain sebagainya, kadang-kadang kita menghadapi murid yang di dalam kelas mereka caper, apa istilahnya? Cari perhatian gurunya, cari perhatian temannya yang lain dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita merasa jengkel orang murid tersebut kan, kok tidak mau diam-diam sih, kok ada aja yang dikerjain, ada aja kelakuan-kelakuan mereka yang mengundang tawa dan lain sebagainya. Yang perlu Bapak pahami pada saat menghadapi murid seperti itu adalah apa kebutuhan dasar yang anak tersebut ingin penuhi sebenarnya seperti itu. Ya, karena setiap tindakan, kembali lagi, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada alasannya. Ada yang mendasari mereka untuk melakukan hal tersebut. Dalam kebutuhan dasar, nah, sebelum kita lanjut ke kebutuhan dasar, ada pertanyaan romantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Yang harus kita lakukan pertama adalah mencari tahu kebutuhan dasarnya, ya. Kebutuhan dasar apa yang kira-kira ingin dipenuhi oleh Doni ini seperti itu. Kenapa Doni itu berkelakuan seperti itu? Apa alasannya dia seperti itu? Apabila dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat, berarti kita yang harus mencari kebutuhan dasar apa yang ingin mereka, yang ingin Doni penuhi. Menurut Dr. William Glasser mengatakan, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Dari kasus yang dilakukan oleh Doni tadi, dari kelima kebutuhan ini, kira-kira kebutuhan mana yang ingin Doni penuhi?
Ya silakan Bu. Oman. Kalau menurut saya di sana kemungkinan ada dua kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian yang kedua kemungkinan karena kesenangan. Artinya kebutuhan untuk merasa senang melakukan hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Konteksnya mungkin bisa semuanya ya, tapi yang paling dominan mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Koma, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling sering terjadi di dalam murid kita. Murid kita ingin mencari perhatian dan lain sebagainya. Itu yang kebutuhan apa yang tidak dipenuhi adalah kebutuhan ini yang paling sering. Kasih sayang dan rasa diterima. Mereka mencari perhatian kita, mereka mencari perhatian dari teman-temannya dia. Kalau dia sudah merasa diperhatikan, dia senang. Kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada anak yang kalau kebutuhan dasar kasih sayang tidak terpenuhi, dia sengaja membuat ulah negatif supaya kita marah, supaya kita memberikan nasihat kepada dia. Dengan kita marah kepada mereka, dengan kita memberikan nasihat kepada mereka, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi seperti itu. Itu yang paling banyak. Kemudian kebutuhan akan kesenangan apabila Doni melakukan hal tersebut, dia merasa senang. Ada sensasi senang dalam dirinya. Mungkin yang dibutuhkan Doni adalah kebutuhan akan kesenangannya itu. Seperti itu. Ya, makanya kita sebagai pendidik harus memahami kebutuhan dasar apa sih yang ingin dipenuhi anak didik kita, murid kita apabila mereka melaksanakan perilaku-perilaku negatif seperti itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup survival, kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup. Nah, misalkan kesehatan, rumah, makanan, ini juga termasuk kebutuhan biologis. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Kadang-kadang ada anak didik kita yang di kelas mereka ingin mendominasi, kan sering seperti itu kan. Ada salah satu anak yang mendominasi. Pada saat kita memberikan suatu pertanyaan, hanya dia yang mengacungkan tangan untuk menjawab dan lain sebagainya. Kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi? Kebutuhan akan ini dia, kekuasaan. Mereka ingin diakui bahwa mereka memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Ini kebutuhan dasarnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus dalam memanage, mengatur kelas, mungkin kita harus bersikap adil. Ya, mungkin kita harus ratakan dulu siapa yang yang ingin menjawab, yang orang lain yang kita beri kesempatan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan juga mengesampingkan kebutuhannya anak tersebut, kebutuhan akan kekuasaan tersebut. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, ya, suka mencoba-coba dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga sering memperhatikan anak seperti ini. Kebutuhan apa yang mereka inginkan? Ya, kebutuhan akan kebebasan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, seperti tadi kasus Doni, apabila perilaku yang Doni lakukan itu karena kesenangannya dia, ya, pada saat mereka Doni itu melaksanakan kegiatan itu merasa senang dan lain sebagainya, berarti ini dia kebutuhan akan kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Temannya Doni melakukan kegiatan seperti itu, temannya tertawa, muncul tertawa gitu misalkan, berarti kebutuhan ini yang ingin dipenuhi oleh Doni. Ya, nah sekarang kita lanjut ke posisi kontrol guru. Ya, dalam posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan sekarang posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu sering lakukan. Apakah posisi kontrol sebagai penghukum? Apakah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah?
posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Masing-masing posisi kontrol ini sebenarnya tujuannya sama. Kita ingin mendisiplinkan atau menanamkan nilai-nilai disiplin pada siswa. Nah, apakah efektif? Itu misalkan yang pertanyaannya. Apakah penghukum ini masih efektif untuk dilakukan di era sekarang? Apakah pembuat masalah ini masih efektif, masih relevan, dan lain sebagainya? Yang mana yang paling relevan? Seperti itu. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang sudah kita jelaskan tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan lain sebagainya, kira-kira posisi di mana Bapak Ibu berada untuk saat ini? Silakan Bapak Ibu menyimak video berikut. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah aja sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, itu tadi ada 5 video. Yang pertama, video itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini kita memberikan sanksi kepada murid. Ini seperti yang kita jelaskan tadi bersama-sama. Ini masih membuat identitas gagal pada anak. Seperti itu. Kemudian video yang kedua adalah sebagai membuat rasa bersalah. Bagaimana kita bisa
membuat supaya anak tersebut merasa bersalah seperti itu. Ini juga sebenarnya masih memunculkan atau menimbulkan stigma negatif. Kita masih membangun, kalau masih kita melakukan hal tersebut, kita masih membangun identitas gagal pada anak. Kemudian video yang ketiga adalah sebagai posisi teman. Posisi teman itu sebenarnya bagus karena ikatan kita itu akan terjalin dengan murid kita. Mereka tidak akan canggung dengan kita dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka akan meremehkan kita seperti tadi. Oh, berarti tidak apa-apa dong terlambat, boleh besok lagi terlambat dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap itu teman seperti itu. Kemudian posisi yang keempat, posisi kontrol yang keempat itu adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu. Kita memantau anak apakah dia sudah melaksanakan kegiatannya dengan baik dan lain sebagainya. Ya. Dan yang kelima itu adalah sebagai posisi kontrol manager. Nah, itulah yang harus kita kembangkan sekarang. Kita sama-sama belajar nanti bagaimana memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar dapat memposisikan diri dalam posisi kontrol manager? Yang dapat kita lakukan di sini adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa yang Bapak Ibu tonton tadi di video yang terakhir itulah restitusi yang dilakukan oleh ibu guru yang dalam video tersebut. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu sekalian. Dalam menstabilkan identitas, di situ ada yang murid yang marah dan lain sebagainya, kita stabilkan dulu identitasnya mereka supaya mereka tenang dan lain sebagainya, supaya mereka tidak merasa bersalah dan lain sebagainya. Kita bangkitkan dulu motivasinya dia, bangkitkan dulu supaya dia mau menjelaskan apa alasan dibalik dari apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini tindakan yang kedua yang akan lakukan. Di sini kita boleh menanyakan apa alasan yang mendasari kamu melakukan hal ini, gitu misalkan. Di situ kita bisa validasi tindakan yang salah. Misalkan dengan pertanyaan, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kamu, gitu misalkan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Mereka pasti akan jawab tidak Pak, tidak Bu, dan lain sebagainya. Apakah yang kamu lakukan ini sudah benar menurut kamu, gitu misalkan. Tidak Pak, tidak Bu, itu salah, dan lain sebagainya. Itu adalah tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya sebelum Bapak Ibu melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, sangat penting untuk Bapak Ibu sebelumnya membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan atau kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan? Harus mereka yakini dulu peraturan-peraturan itu, harus dasar dari mereka sendiri dulu untuk melaksanakannya itu. Itu yang segitiga restitusi yang Bapak Ibu lakukan. Sekarang akan saya suguhkan video yang saya buat kemarin bersama beberapa murid tentang penerapan restitusi pada siswa seperti itu. Putri, Novi, bisa ke sini sebentar? Ada yang mau Bapak bicarakan? Ya udah Pak. Ada apa ya Pak? Bapak dengar informasi dari guru matematika. Pada saat belajar matematika, kalian sering tidak memperhatikan pelajaran dan berbuat seenaknya dengan baik. Apakah benar seperti itu? Iya Pak, kami Nah, ini langkah
menstabilkan identitas. Iya, Bapak mengerti dengan perasaan kalian. Setiap anak memiliki bakat dan kendaknya masing-masing. Tapi perbuatan yang Anda lakukan sudah sesuai dengan kepribadian kalian tidak? Iya sih Pak. Ini sudah menuju ke validasi tindakan yang salah. Pasien itu benar-benar sudah memberikan kami pendidikan dan baik, tapi tidak mengenal. Perbuatan yang Anda lakukan benar atau salah? Wajar kalau Anda melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia memang tidak bisa luput dari kesalahan. Tapi di balik itu semua pasti kalian memiliki alasan yang lain kan? Pada saat pelajaran Pak Iman, yang diajarkan oleh Pak Iman juga saya kadang tidak mengerti. Dan kalau Pak Iman itu kalau memberikan tugas banyak dan susah-susah. Apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ini Pak, memberi pembelajaran tepat waktu, fokus mengikuti pembelajaran, saling menghormati, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kira-kira untuk langkah perbaikan apa yang akan kalian lakukan? Untuk kedepannya, kita akan mencoba lebih fokus dari situ kita melakukan pembelajaran sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Belum baik. Saya akan berusaha mengamalkan pelajaran baik agar saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Baiklah kalau begitu, ingatlah kewajiban kalian sebagai pelajar dan mulailah sesuatu pelajaran dimulai dari diri kalian sendiri sehingga pelajaran yang akan terjadi akan lebih bermanfaat. Demikian dari apa yang saya kerjakan kemarin bersama anak-anak tentang penerapan praktek segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti bisa melaksanakan praktek segitiga restitusi tersebut dalam tugas kita, yang tugas pokok kita sebagai pelayan murid seperti itu. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat, ya, sanggahan atau pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, silakan Pak Gun. Baik, terima kasih waktunya. Begini Pak Agus, kita selaku pendidik terkadang di kenyataan atau dalam kegiatan kita mendidik peserta didik yang boleh dikatakan yang begitu banyaknya dan mereka memiliki keanekaragaman masing-masing. Nah, jadi yang cenderung yang saya amati ketika mereka ada satu siswa yang melanggar kesepakatan kelasnya, nah terus karena kita dalam hal ini terus memberikan motivasi, mengingatkan terkait dengan keyakinan kelasnya, tetapi setelah mengingatkan untuk hari berikutnya hal yang sama masih diulang. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih stagnan memberikan meyakinkan mereka atau ada tindak lanjut lain yang bisa kita lakukan? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Mohon izin untuk langsung ditanggapi. Kita sebagai pendidik tidak bisa memungkiri akan mengalami hal seperti itu. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama adalah murid itu adalah pribadi yang sangat unik sekali. Mereka memiliki karakternya masing-masing seperti itu. Kalau dulu kita dalam pembelajaran di kuliah mungkin kita dulu sering mendengar tentang tabula rasa bahwa murid itu adalah sebuah kertas kosong yang harus kita tulis seenak kita, semau kita, apapun yang kita inginkan seperti itu. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara sedikit revisi bahwa murid itu adalah mereka sudah membawa kertas yang sudah berisi tulisan, tapi tulisannya itu masih samar-samar seperti itu. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan dan mentegaskan kalimat-kalimat yang ada dalam kertas tersebut. Kalau ada kasus seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi dulu seperti tadi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut. Seperti itu. Kalau kita sudah bisa mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan dasar yang ingin mereka ketahui, kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kita harapkan
perlakuan atau perilaku-perilaku negatif mereka bisa dikurangi. Kalau toh masih tetap mereka kekeh melaksanakan kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku negatif seperti yang kita jelaskan di akhir sesi tadi, ya, kita berupaya terus-menerus sebagai guru, kita terus-menerus melakukan segitiga restitusi. Kenapa dengan segitiga restitusi? Karena dengan segitiga restitusi di kalimat yang di tindakan yang terakhir menanyakan keyakinan ini, di sini kan kita menanyakan solusi. Kita mencari solusi di dalamnya. Misalkan ada seorang anak yang terlambat, kita akan tanyakan dulu kenapa mereka terlambat, apa alasannya. Misalkan Pak, saya disuruh mengajak adik saya yang masih kecil karena ibu saya masih ke pasar gitu misalkan. Itu alasannya mereka. Kemudian kita dalam tindakan yang ketiga meyakinkan keyakinan ini, kita bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Kira-kira kalau seperti adanya apa yang harus kamu lakukan supaya kewajiban kamu sebagai siswa berjalan, kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga berjalan seperti itu. Mungkin dia akan mencari solusi bagaimana caranya mengatur waktu yang baik supaya keduanya berjalan. Dialah yang mencari solusinya sendiri. Ini kita akan harus lakukan secara berulang-ulang dengan penuh kesabaran, dengan sepenuh hati kita melayani murid. Bagaimana supaya ada perubahan perilaku yang negatif ke positif. Mungkin seperti itu kira-kira Pak Gun. Terima kasih. Ada mungkin ya Bapak Ibu yang lain? Silakan buka. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum yang menanyakan, mungkin bisa ditayangkan slide tentang identitas sukses sama gagal. Yang ini bukan? Mungkin yang ingin Tiang tanyakan, di sana kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau yang termasuk ke dalam tabel identitas sukses itu ada konsekuensi sama restitusi. Dan di sini kaitannya tentang keyakinan kelas. Nah, kalau misalnya di kelas kita sudah membuat keyakinan bersama dengan anak-anak, apakah boleh memberikan konsekuensi apabila siswa melanggar kesepakatan kelas? Mungkin itu yang ingin ditanyakan. Artinya antara konsekuensi dengan restitusi itu merupakan identitas sukses. Apakah boleh dikombinasikan seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Izin saya langsung tanggapi. Dalam penerapan keyakinan kelas, apakah masih boleh kita menggunakan konsekuensi seperti itu? Kalau yang hukuman sudah pasti harus kita hindari, karena itu akan menimbulkan identitas gagal pada anak didik kita. Nah, kalau restitusi, konsekuensi dan restitusi, mungkin ini masih memungkinkan kita untuk laksanakan di kelas dalam upaya kita untuk menerapkan disiplin positif. Tetapi yang lebih disarankan itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan teknik-teknik restitusi. Kalau memang memungkinkan, kalau memang perilaku siswa belum kita bisa melihat berkembang dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu bisa dulu menggunakan konsekuensi seperti itu. Dengan konsekuensi nanti murid akan perilakunya akan berubah karena mereka pasti akan menghindari yang seperti tadi, menghindari ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Tapi diharapkan sih kita menerapkan teknik restitusi seperti itu, Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Sudah tidak ada Bapak Ibu? Nah, kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan ya sampai di sini sesi desiminasi ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah setia bersama saya di sini untuk mendesiminasikan budaya-budaya positif yang kita akan laksanakan di sekolah kita bersama-sama. Kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar. Kita sama-sama bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Karena tadi kita buka dengan panganjali, kayak kakak